Halo teman-teman pendidikan ekonomi, selamat datang di Ngobras, ngobrol santuy bareng HMPE. Bersama saya, Samini. Kali ini saya ditemani oleh narasumber yang cantik, Ketua HMPE 2021. Siapa lagi kalau bukan Mbak Intan Yuki Rianda. Kita sapa dulu nih narasumber kita pada kali ini. Halo Mbak Yuki, gimana kabarnya nih? Halo Sam, kabarku baik-baik saja. Kuliah aman ya Mbak? Aman banget lah, insya Allah ya. Oke, jadi di episode kali ini kita mau bahas tentang HMPE nih, bareng ketuanya langsung loh. Mungkin Mbak Yuki, pertama nih, gimana sih cerita singkat tentang HMPE menurut Mbak Yuki? Oke, jadi HMPE, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi, itu ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman. Nah, ini tuh merupakan organisasi mahasiswa tingkat prodi. Nah, ini yang memiliki tujuan itu untuk menampung dan memfasilitasi seluruh aspirasi gitu. Aspirasi dari mana nih Mbak Samini? Aspirasi dari mungkin mahasiswa-mahasiswanya Mbak. Ya, bener banget. Jadi dari mahasiswa pendidikan ekonomi. Nah, ini HMP itu punya fungsi gitu loh untuk jadi wadah memperluas wawasan ilmu serta meningkatkan kemampuan mahasiswa melalui pengembangan prestasi mahasiswa pendidikan ekonomi. Jadi baik dalam bidang akademik maupun bidang non-akademik. Oke Mbak Yuki, mungkin itu tadi cerita singkat mengenai HMPE ya. Terus kalau di HMPE itu kan ada departemen-departemen ya Mbak Yuki? Iya, jadi di HMPE itu namanya departemen. Oke, mungkin bisa disebutkan Mbak departemen-departemennya itu ada apa aja, terus fungsi-fungsi atau tugas dari setiap departemen itu ngapain aja gitu Mbak? Oke, jadi di HMPI ini kita punya 9 departemen ya. Jadi ketua umumnya nggak usah dihitung. Kalau sama ketua umum itu 10, tapi kita punya 9 departemen. Nah, yang pertama ada sekretaris umum. Sekretaris umum itu garis besarnya mengurus segala kegiatan administrasi, terus ada kesekretariatan dan kerumah tanggaan dari HMPE. Terus selanjutnya kita punya bendahara umum. Nah, bendahara umum itu mengurus keuangannya HMPE, jadi mengelola keuangan, membuat kebijakan keuangan, dan mengalokasikan keuangan di setiap kegiatannya itu berapa-berapa kayak gitu. Kemudian kita punya kaderisasi dan pengembangan sumber daya mahasiswa. Kita biasanya ngesingkatnya Departemen Kaderisasi dan PSDM sih. Nah, ini salah satu departemen HMPE yang mengelola sumber daya mahasiswa pendidikan ekonomi dalam meningkatkan kemampuan berorganisasi, komunikasi, kemudian kemampuan soft skill, serta menyalurkan minat dan bakat dari mahasiswa PS sendiri. Kemudian kita punya pendidikan dan kajian. Jadi Departemen Pendidikan Kajian itu bertanggung jawab gitu dalam pelaksanaan kegiatan yang berbasis pendidikan. Jadi semua kegiatan yang berbasis pendidikan itu ada di Departemen Pendidikan dan Kajian. Nah, ini juga bertanggung jawab ya untuk menyediakan fasilitas untuk mahasiswa untuk meningkatkan kepekaan dan daya pikir kritis untuk isu-isu yang sedang populer, terus menjadi fasilitator belajar juga gitu. Kemudian selanjutnya kita punya pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat tuh biasanya kita singkat Pengmas. Itu salah satu departemen HMPE yang kegiatannya itu berhubungan dengan masyarakat. Jadi masyarakat wilayah kampus maupun non kampus. Jadi berharapnya sih dengan adanya departemen Pengmas gitu bisa memiliki program kerja yang terbilang bisa terjun langsung ke masyarakat. Terus selanjutnya kita punya advokasi. Nah, advokasi ini salah satu departemen di HMPE yang keberadaannya membawakan manfaat. Jadi manfaatnya ini bisa cepat dirasakan oleh mahasiswa PE. Departemen advokasi ini hadir untuk melayani, mengadvokasi, serta memberikan informasi kepada seluruh mahasiswa pendidikan ekonomi FEB Unsur. Kemudian kita punya Departemen Kewirausahaan. Nah nih Mbak Sam, pastinya kalau kewirausahaan kita nggak asing ya dengan adanya kata kewirausahaan. Pasti
berhubungan dengan wirausahaan. Jadi Departemen Kewirausahaan HMPE ini sebagai wadah dalam mengembangkan potensi kewirausahaan mahasiswa pendidikan ekonomi. Nah, selain itu, Departemen Kewirausahaan juga punya tanggung jawab atas kebutuhan dana organisasi. Nah, selanjutnya kita punya Departemen Personalia, itu departemen yang paling baru di HMPE. Nah, Departemen Personalia itu departemen yang bertanggung jawab dalam pengelolaan internal dengan mewadahi pengembangan pengurus baik secara soft skill maupun hard skill, memonitor, mengontrol agar dapat memberikan penilaian untuk menjadi bahan evaluasi gitu, dan peningkatan dalam menjalankan program kerja. Kemudian Departemen Personalia juga memberikan kenyamanan kepada pengurus. Jadi semua yang berkaitan dengan internal pengurus HMPE ini dipegang oleh Departemen Personalia. Nah, yang terakhir ini Departemen Komunikasi, Informasi, dan Eksternal. Departemen ini bisa kita singkat jadinya KIE. Departemen yang berfokus pada bidang pelayanan komunikasi, informasi, dan eksternal. Jadi punya otoritas dan bertanggung jawab terhadap perluasan informasi gitu di lingkup prodi pendidikan ekonomi. Kemudian menjaga hubungan baik dengan pihak eksternal dan punya tanggung jawab juga terhadap eksistensi HMPE. Udah Mbak Sam, kita punya 9 departemen yang tadi udah aku sebutin ya. Oke, terima kasih Mbak Yuki. Jadi ternyata di HMPE 2021 ini ada 9 departemen. Tadi juga udah dijelasin sama Mbak Yuki kalau untuk strukturnya itu agak berbeda ya Mbak dari periode yang sebelumnya. Terus juga tadi ada tambahan departemen baru, Departemen Personalia. Oke. Nah, biasanya nih Mbak, kalau di setiap periode itu kan ketua umumnya itu pasti membawa tagline ya Mbak? Iya dong, jadi setiap periode dari HMPE pasti ketuanya punya tagline gitu buat semangat-semangat sih sebenarnya. Oke, nah terus yang aku tahu sendiri nih kalau di HMPE itu sebelumnya ada tagline pelopor karya, terus ada Pancapraba, terus di tahun-tahun sebelumnya itu juga ada tagline-tagline-nya ya Mbak. Terus kalau dari Mbak Yuki sendiri itu untuk tahun 2021 ini tagline-nya apa ya Mbak? Kalau dari periodeku ya tagline-nya aku ambil Nawur Aguna. Itu dari bahasa Sanskerta yang artinya nawur itu memberi, aguna itu manfaat. Jadi memberikan manfaat. Nah, itu sesuai sih dengan apa yang sebenarnya ingin aku bawa itu di HMPE periode ini 2021, inginnya memberikan manfaat kepada mahasiswa pendidikan ekonomi. Jadi dengan adanya organisasi ini manfaatnya itu bisa dirasakan gitu sama warga pendidikan ekonomi. Jadi bukan cuman kita hanya menjalankan proker kayak gitu sih, tapi memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh mahasiswa pendidikan ekonomi. Oke, tagline HMPE 2021 Nawur Aguna ya Mbak, artinya memberi manfaat. Semoga HMPE 2021 ini dapat memberi manfaat ya Mbak, sesuai dengan yang diharapkan sama Mbak Yuki dan teman-teman pengurus HMPE yang lainnya. Allahumma amin. Amin. Semoga benar-benar memberikan manfaat gitu sih. Mungkin kalau nggak salah ini Mbak Yuki udah 3 tahun ya Mbak di HMPE. Iya bener Sam. Aku nih udah dari magang HMPE tahun 2018, terus HMPE 2019 sama alhamdulillah ya diamanahi di 2021 di HMPE lagi gitu. Oke, berarti berangkat dari staf, kemudian jadi kepala departemen, terus sekarang jadi ketua umum HMPE 2021. Terus kalau menurut Mbak Yuki sendiri nih, seberapa penting sih mahasiswa itu ikut organisasi gitu di samping mereka itu kuliah seperti biasa, itu seberapa pentingnya gitu menurut Mbak Yuki? Jadi kalau menurut aku sih organisasi ini benar-benar penting banget gitu ya. Soalnya aku baca-baca beberapa gitu ya testimoni dari orang-orang yang udah berorganisasi tuh pas di dunia kerja mereka kayak benar-benar ya sedikit dimudahkan gitu. Terutama ketika kita berorganisasi kan kita juga bisa latihan public speaking. Nah, public speaking kan di dunia kerja benar-benar berguna banget. Apalagi kita kan seorang calon guru, ya enggak sih? Nah, calon guru tuh pastinya kita benar-benar
kayak diutamakan lah memiliki public speaking yang bagus supaya pas ngajar tuh kita bener-bener lancar gitu. Jadi ya aku rasa organisasi bener-bener penting banget, terutama ketika kita mau upgrade soft skill. Itu bisa banget gitu di organisasi. Selain kita mungkin ikut pelatihan-pelatihan, tapi ketika kita ikut organisasi tuh kita bener-bener kayak bisa menyelesaikan masalah kayak gitu. Kayak misalnya ada kendala apa nih, terus kita berpikir ayo kita bener-bener cari penyelesaiannya gitu. Itu bener-bener kayak menurut aku sih ya, selama aku 3 tahun ini di kuliah ikut organisasi, itu bener-bener berguna banget gitu. Karena dulu tuh aku beberapa kali ambil part time gitu ya, pasti kayak misalnya public speakingnya dipakai, terus kayak ketemu orang baru tuh jadi nggak malu gitu loh. Itu karena apa? Karena organisasi gitu sih. Aku rasa manfaatnya banyak banget dan kalian nggak bakal nyesel gitu ketika kalian ikut organisasi gitu. Sam juga kan Ya, alhamdulillah nih Mbak, udah tahun kedua nih di HMPE. mau nyoba tahun ketiga. Bisa dibicarakan nanti. Berarti menurut Mbak Yuki itu penting banget ya Mbak ikut organisasi di samping kita itu kuliah seperti biasa gitu. Terus terakhir nih Mbak, ada nggak sih harapan dari Mbak Yuki itu buat HMPE periode 2021 terus buat seterusnya mungkin? Sebenarnya tuh harapan pasti klasik banget gini ya. Semoga lebih baik lagi. Ya, aku pengennya HMPE 2021 bisa lebih baik daripada tahun kemarin. Terus bisa menebarkan manfaat yang lebih banyak dirasakan oleh mahasiswa pendidikan ekonomi. Terus kalau buat teman-teman yang nanti lanjut di HMPE selanjutnya, aku harap kalian benar-benar bisa memberikan manfaat yang lebih lagi gitu dirasakan oleh mahasiswa pendidikan ekonomi. Kalau yang baik dari tahun ini silahkan dilanjutkan, dan kalau yang kurang baik ya harus diperbaiki gitu. Sebenarnya singkat banget ya Sam, kayak harapannya ya aku nggak muluk-muluk sih, cuman kayak gitu doang. Mantap nih, ada harapan dari ketua umum kita. Terus mungkin udah sih Mbak, gitu aja pembahasan kita di episode kali ini. Makasih juga buat Mbak Yuki udah meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol bareng di podcast episode kali ini. Sukses terus buat kedepannya Mbak, sukses kuliahnya, sukses juga HMPE-nya. Amin amin. Semoga doa baiknya bisa balik ke Sam ya. Sekian ngobrol santuy bareng HMPE episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Terima kasih.